Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan. Masih dengan judul yang sama, yaitu Jalan Tuhan Sempurna. Dan pada kesempatan ini kita sudah masuk kepada bagian yang kedua. Jalan siapakah yang benar? Apakah jalan Tuhan ataukah jalan kita? Kebenaran firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Mazmur 73 ayat 17. Demikianlah bunyinya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan yang sering kita dengar, kita kan manusia lebih paham dan lebih mengerti hidup di dunia ini. Tuhan kan di sorga. Beda dong. Begitu kilah kita yang mencoba membenarkan jalan kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan yang terjadi adalah kesempatan bagi kita untuk mau dan rela menyelaraskan atau menyesuaikan jalan kita dengan jalan Tuhan. Nah, sekarang muncul pertanyaan kritis untuk menjadi perenungan yang perlu kita simak dan perhatikan bersama. Apakah yang harus kita lakukan ketika menyadari bahwa jalan manusia beda dengan jalan Tuhan? Yang pertama, dan yang menjadi basic atau dasar dan pondasi yang perlu kita lakukan adalah naiklah ke tempat kudus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Asaf, seorang pemazmur yang sempat bergumul dengan masalah hidup atau realita kenyataan yang terjadi di sekeliling atau di sekitarnya. Asaf tidak bisa menerima dan tidak mengerti mengapa orang-orang fasik yang tidak percaya Tuhan, yang perbuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kenapa hidupnya mujur dan makmur. Orang fasik hidup tidak sesuai dengan firman. Orang fasik berjalan dengan berkalungkan kecongkakan. Orang fasik berjalan dengan berkalungkan kekerasan. Namun anehnya, hidup mereka mujur dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan hidup. Mereka sehat. Bahkan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Mungkin kita akan bertanya seperti pemazmur Asaf ini, tidak adil bukan? Bahkan sungguh aneh bukan? Pada awalnya atau pada mulanya, Asaf melihat Tuhan tidak adil. Ia yang berjuang untuk hidup benar, tetapi hidupnya susah. Hampir saja ia meninggalkan jalan Tuhan karena Asaf cemburu dan iri hati terhadap orang-orang fasik yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Asaf menganggap ia salah jalan. Pada saat ia mempertahankan hatinya untuk tetap bersih di hadapan Tuhan. Hidup dengan tangan yang selalu terbasuh. Namun justru yang ia dapat adalah kesialan. Jalannya sia-sia. Asaf merasa seperti orang yang kena hukuman. Ia tidak bisa memahami cara Tuhan memperlakukan hidupnya. Bahkan Asaf merasa jalan Tuhan salah. Dan jalannya lah yang lebih benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, beruntunglah di tengah-tengah segala kegalauan hatinya, di tengah-tengah segala kebingungannya, Asaf mengambil langkah yang tegas, memutuskan untuk tidak meninggalkan jalan Tuhan. Asaf mencoba naik ke tempat kudus Tuhan dan mencari jawaban dari sumber yang benar. Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya apa yang terjadi? Di hadirat Tuhanlah Asaf menemukan jawabannya. Kini Asaf mengerti untuk tujuan apa ia harus menjalani sesuatu yang awalnya ia pikir sangat tidak adil tersebut. Semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah cara Tuhan mendewasakan dirinya dan mengajarinya untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan dan bukan dengan hikmat dan pengertiannya sendiri. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah paham sekarang? Oleh karena itu,
Mohon perhatian penting kepada setiap kita. Mari dengan rela hati, ketulusan dan kesungguhan, kita ikuti jalan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan tidak pernah keliru mengatur hidup setiap kita. Orang-orang yang mengasihinya dan yang hidup sesuai dengan jalan dan rencananya. Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup kebenaran firman Tuhan ini dengan lagu yang saya gubah atau ciptakan sendiri dengan judul Bergumul dalam Pengharapan, yang kebetulan pas dan tepat dengan Mazmur 73 ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan dan pujian yang saya nyanyikan ini benar-benar menyadarkan kita untuk betul-betul didorong oleh Roh Kudus dan dikuatkan oleh Tuhan untuk hidup dengan tulus, untuk hidup menuruti atau mengikuti jalan Tuhan yang sempurna. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Saat ku pandang ke sekelilingku, cemburu lihat mujur orang fasik. Sedikit lagi, sedikit waktu, kakiku nyaris tergelincir. Seringkali ku bertanya-tanya di dalam hatiku yang terdalam, sia-siakah ku mempertahankan hati yang tulus dan bersih. Ketika ku bermaksud memahaminya, menjadi kesulitan di mataku, sampai ku masuk dalam tempat kudusnya. Sungguh Allah itu baik bagi yang tulus dan bersih hatinya. Saat ku pandang ke sekelilingku, cemburu lihat mujur orang fasik. Sedikit lagi, sedikit waktu, kakiku nyaris tergelincir. Seringkali ku bertanya-tanya di dalam hatiku yang terdalam, sia-siakah ku mempertahankan hati yang tulus dan bersih. Ketika ku bermaksud memahaminya, menjadi kesulitan di mataku,
sampai ku masuk dalam tempat kudusnya. Sungguh Allah itu baik bagi yang tulus dan bersih hatinya. Bapak Ibu Saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, yang ditutup dengan satu lagu pujian yang saya karang atau ciptakan sendiri dengan judul Bergumul dalam Pengharapan. Kiranya benar-benar dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang menyaksikan dan mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.